Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-225. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, saat-saat seterusnya, Mahesa Agni sudah tenggelam lagi di dalam perlawanannya atas Kepu Sindet yang menyerangnya seperti banjir menghantam tebing. Namun kini Mahesa Agni merasa telah mendapat kesempatan untuk benar-benar melakukan perlawanan. Ia akan mendapat kesempatan untuk benar-benar berkelahi melawan Kepu Sindet. Ia tidak hanya sekedar harus menghindar dan berlari-larian. Saat ini akhirnya datang juga, katanya di dalam hati. Sekarang tidak ada alasan lagi bagiku untuk menutupi segala kemungkinan yang akan menjadi kenyataan di dalam segala keadaan. Seandainya aku kalah, maka aku memang masih belum mampu menyusul kemampuan Kepu Sindet. Akibat dari kekalahan itu adalah kegagalan yang mutlak. Kekalahan itu adalah benar-benar kekalahan yang tidak dapat dicari-cari sebabnya lagi. Tetapi apabila benar-benar ia telah memiliki ilmu yang cukup seimbang dengan Kepu Sindet, maka kesempatan itu telah datang dan Mahesa Agni benar-benar akan menilai dirinya sendiri. Dalam perkelahian yang semakin sengit itulah, kemudian Mahesa Agni menyadari keadaan dirinya. Pada saat-saat yang merampas segenap perhatiannya untuk mendapatkan pedang kuda sempana, serta dalam usahanya untuk memperbaiki keadaannya, sehingga ia terpaksa berloncat-loncatan. Ia sama sekali tidak dapat lagi mempertimbangkan kemana ia harus memilih arah. Kini, ketika perkelahian menjadi semakin sengit, baru terasa olehnya bahwa kakinya telah berjejak di atas tanah yang sudah mulai gembur. Ia telah berada beberapa langkah saja dari bibir rawa-rawa. Namun demikian, hati Mahesa Agni kini menjadi semakin tatak. Di tangannya kini tergenggam sehelai pedang yang akan dapat melawan golok Kepu Sindet yang garang itu. Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang sebenarnya merupakan perkelahian yang sangat dahsyat. Dengan pedang di tangan, Mahesa Agni mencoba menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan yang temurun dari gurunya dan dari Empu Soto, guru kuda sempana yang berusaha untuk sedikit mengurangi kesalahan yang pernah dibuatnya. Lebih daripada itu, Kepu Sindet telah menanamkan sakit hati yang tiada taranya di dalam hatinya, sehingga Empu Soto itu pun kemudian sampai pula pada kesimpulan bahwa seharusnya lah memang orang-orang semacam Kepu Sindet itu dimusnahkan. Ternyata dengan pedang di tangan Mahesa Agni itu tidak mengecewakan. Tandangnya semakin mantap dan kuat. Meskipun darahnya masih juga menitik dari luka-luka di tubuhnya, namun justru telah membuatnya seperti banteng yang terluka. Kepu Sindet pun menjadi semakin waringuten. Tata geraknya menjadi semakin liar dan puas. Matanya menyala seperti api dalam ketegangan wajahnya yang kasar dan ganas. Golok Kepu Sindet menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di udara, cepat dan garang, dan kemudian mematuk seperti 1000 ular bandotan dari segala arah. Tetapi pedang Mahesa Agni telah mampu menamengi dirinya. Tidak seujung jarum pun dapat ditembus oleh serangan lawan.
ilmu pedang yang diterimanya dari gurunya dan dari Empu Soto telah benar-benar menempatkannya pada keadaan yang lebih baik. Pedang yang diterimanya dari kuda sempana itu terayun-ayun seperti lesus yang melipat lawannya dalam pusaran yang membingungkan. Sekali-sekali terdengar Kepu Sindet mengumpat keras-keras. Ia berhadapan dengan seorang anak muda yang benar-benar tangguh. Ilmu yang dipergunakan oleh Mahesa Agni ternyata sebagian dapat dikenal oleh lawannya. Ilmu dalam tingkat tertinggi dari perguruan Mahesa Agni itu sendiri. Bahkan kadang-kadang Kepu Sindet telah dibingungkan oleh tata gerak yang aneh-aneh yang mencerminkan perpaduan dari kedua cabang perguruan itu. "Gila!" teriaknya. "Kedua setan itu bergabung dalam dirimu." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi ia kagum juga atas pengamatan lawannya yang dapat menebaknya dengan tepat apa yang telah terjadi atas dirinya. "Hei, Mahesa Agni!" teriak Kepu Sindet pula. "Apakah kedua setan tua itu pernah menemuimu?" Mahesa Agni sama sekali tidak berhasrat untuk menjawab. Ia justru memperketat serangannya. Pedangnya menyambar-nyambar seperti tatit di udara. "Setan kecil!" Kepu Sindet mengumpat pula. Kemarahannya yang meluap-luap itu telah membuatnya semakin puas. Perkelahian itu ternyata merupakan perkelahian yang terlampau dahsyat. Perkelahian yang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh kuda sempana. Meskipun kuda sempana sendiri telah mendapat lambaran yang cukup, tetapi ketika ia dihadapkan pada puncak ilmu itu, ia hanya dapat berdiri saja memandanginya dengan mata yang hampir tidak berkedip. Ia hampir-hampir tidak dapat mengenal sama sekali apakah yang sedang disaksikannya itu. Gerak yang terlampau cepat, keras dan kadang-kadang membingungkan, putaran-putaran senjata dan benturan-benturan yang terjadi membuatnya menjadi pening. Hatinya berdesir tajam apabila ia mendengar tentang kedua senjata itu beradu. Benturan antara golok Kepu Sindet dan pedang di tangan Mahesa Agni itu kadang-kadang telah melemparkan bunga-bunga api yang memercik ke udara. Benturan antara dua kekuatan raksasa yang sedang diamuk oleh kemarahan di dalam hati masing-masing. Tetapi perkelahian itu tidak bergeser dari tanah yang lembab itu, bahkan telah menjadi agak gembur. Hanya beberapa langkah saja mereka akan terdorong ke dalam air yang keruh, yang di dalamnya bersarang berbagai macam binatang-binatang air yang buas dan rakus. Ternyata Kepu Sindet masih tetap berusaha untuk menekan Mahesa Agni dan mendorongnya ke dalam rawa-rawa itu. Tetapi kini usahanya tidak lagi dapat dilakukannya dengan mudah seperti pada saat Mahesa Agni belum bersenjata. Kini ternyata kekuatan mereka benar-benar menjadi seimbang. Bukan Mahesa Agni lah yang selalu dapat didesak oleh lawannya, tetapi mereka seakan-akan mendapat kesempatan yang sama untuk mendorong lawannya. Kadang-kadang Mahesa Agni berada dalam keadaan yang sulit dan berdiri pada arah rawa-rawa itu. Seakan-akan Kepu Sindet tinggal mendesaknya beberapa langkah, kemudian mendorongnya masuk ke dalam air yang keruh itu. Tetapi tiba-tiba kesempatan itu pun bergeser. Mahesa Agni berhasil menekan lawannya, sehingga Kepu Sindet terpaksa mengumpat keras-keras. Kedua orang yang sedang bertempur itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari orang-orang kebanyakan. Tenaga mereka dalam cak-cakan ilmu yang hampir sempurna.
benar-benar merupakan kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat, dan kedua kekuatan yang sangat dahsyat itu kini sedang beradu dengan dahsyatnya pula. Ketika matahari menjadi semakin jauh melampaui puncak langit, maka keringat mereka yang sedang berkelahi itu seakan-akan telah terperas sehingga tuntas. Tubuh-tubuh mereka yang basah dan kotor menjadi mengkilap seperti tembaga. Namun kini tubuh-tubuh mereka itu telah mulai diwarnai oleh warna darah masing-masing. Sekali-kali mereka tidak berhasil menangkis dan menghindari serangan lawan yang membadai, sehingga ujung-ujung senjata itu telah berhasil menyentuh kulit mereka. Mereka menggeram dan kadang-kadang berdesis pendek apabila terasa kulit mereka tergores oleh tajamnya senjata mereka. Tetapi kedahsyatan mereka tidak menjadi cair. Mereka masih tetap dalam tingkat yang hampir sempurna. Meskipun tata gerak mereka mempunyai watak yang berbeda, Mahesa Agni yang sudah dapat pesan dari kedua orang-orang tua yang menuntunnya tidak dapat dikejutkan oleh tata gerak lawannya yang kasar dan buas itu, yang kadang-kadang hampir tidak terduga-duga. Demikianlah, maka perkelahian itu menjadi semakin dahsyat. Kuda Sempana sudah tidak mampu lagi menilai apakah yang sebenarnya terjadi atas kedua orang yang sedang bertempur itu, sehingga ia masih saja berdiri mematung dengan dada yang berdebaran. Namun sebenarnya lah bahwa ia telah melibatkan diri dalam perkelahian itu pada saat ia melontarkan pedangnya, sehingga meskipun ia masih tetap berdiri di tempatnya, tetapi sebenarnya ia memang telah berpihak. Dengan demikian, maka dengan harap-harap cemas, ia menyaksikan pertempuran itu. Ia ingin melihat Mahesa Agni memenangkan perkelahian itu. Kalau Mahesa Agni kemudian ternyata dapat dikalahkan, maka nasibnya pun akan tergantung di ujung jari Kepu Sindet pula. Disadarinya bahwa yang akan terjadi atasnya adalah suatu peristiwa yang pasti belum pernah dilihatnya. Dada Mahesa Agni itu berdesir ketika langit yang cerah menjadi semakin lama semakin suram. Awan yang hitam mengalir dari ujung langit, menebar semakin luas. Sekali-kali di kejauhan terdengar guruh meledak dan tatit menyambar-nyambar. Sejenak ingatan Mahesa Agni lari ke padang karautan. Namun sejenak kemudian ia berhasil mengekang dirinya. Katanya di dalam hati, biarlah apa yang terjadi di padang karautan. Mudah-mudahan Ken Arok dapat mengatasinya. Yang penting bagiku sekarang adalah keluar dari neraka iblis ini. Dengan demikian maka Mahesa Agni segera menemukan kemantapannya kembali. Ia ternyata telah berhasil menyingkirkan segala persoalan yang lain, kecuali melenyapkan iblis dari kemundungan ini. Ketika mereka berdua tenggelam semakin dalam di arena pertempuran itu, maka para prajurit Tumapel di padang karautan dan orang-orang Panawijen sedang dicemaskan oleh mendung yang semakin menebal di arah ujung sungai. Ken Arok yang memimpin pembuatan bendungan itu menjadi berdebar-debar. Seandainya pada saat itu banjir datang, apakah bendungannya sudah dapat menahannya? Kesibukan Ken Arok sejak semalam menjadi kian meningkat. Sejak kehadiran Aku Tunggul Ametung yang sedang berusaha untuk mencari Mahesa Agni. Hari ini seharusnya mereka akan berangkat ke Kemundungan. Tetapi awan yang hitam di langit telah meragukan Ken Arok. Apabila banjir datang dan ia tidak ada di padang ini menunggui bendungan yang sudah hampir siap itu, maka hatinya pasti tidak akan dapat menjadi tenang. Tuanku, berkata Ken Arok,
apakah perjalanan ini dapat ditunda? Taruhannya adalah nyawa Mahesa Agni, sahut Aku Tunggul Ametung. Sehari akan sangat berarti bagi Kepu Sindet. Keterlambatan yang sehari itu akan dapat membuat kita menyesal. Ken Arok menjadi ragu-ragu. Kedua-duanya teramat penting baginya. Ia berminat sekali untuk berusaha melepaskan Mahesa Agni. Ia melihat bagaimana Mahesa Agni itu hilang, sehingga ia akan mendapat kepuasan apabila ia dapat turut menemukannya. Tetapi bendungan ini terasa memberatinya untuk meninggalkan padang karautan. Seolah-olah ia mendapat kepercayaan sepenuhnya justru dari Mahesa Agni untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulainya. Seandainya langit masih selalu bersih, ia akan dengan tenang ikut di dalam rombongan Aku Tunggul Ametung mencari Mahesa Agni langsung di sarang iblis dari kemundungan itu. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Ken Arok berdesis. Tetapi bendungan ini, seandainya hamba tidak dicemaskan oleh banjir, maka hamba sama sekali tidak berkeberatan untuk meninggalkannya. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti keberatan Ken Arok untuk meninggalkan bendungan itu. Karena itu maka katanya, "Nanti aku akan mengambil keputusan setelah senja. Aku menunda perjalananku sampai sore. Apabila memungkinkan kau dapat ikut. Kalau tidak, aku akan pergi dengan pasukan kecil ini. Aku merasa cukup kuat. Meskipun seandainya Kepu Sindet mempunyai pasukan segelar sepapan." Sambil menunggu sampai senja, aku berkesempatan untuk melihat pertamanan yang telah disiapkan oleh Ken Arok. Sehingga aku sendiri kemudian menjadi ragu-ragu apakah kehadirannya di padang karautan itu karena ia memerlukan sekali membawa Ken Arok serta, ataukah sekedar ingin melihat sendiri apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh prajurit-prajuritnya di padang yang luas itu. Ternyata Aku Tunggul Ametung mengagumi apa yang telah dilihatnya. Parit-parit yang panjang menjelujur membelah tanah yang kering itu, kemudian berleret-leret seolah-olah jari-jari yang berpuluh-puluh jumlahnya mencekam padang karautan di kedua belah sisi sungai. Sedang agak jauh di tengah-tengah, di ujung parit induk, telah menjadi hijau dan segar oleh tanaman-tanaman yang merupakan bagian dari taman yang dikehendakinya. Sebuah telaga buatan yang cukup luas untuk menampung air, yang kemudian disalurkan lewat parit-parit untuk melepaskan sisa-sisa air kembali ke dalam sungai agak jauh di bawah. Sebuah perencanaan yang luar biasa, desis Aku Tunggul Ametung di dalam hatinya. Gabungan pengetahuan antara Mahesa Agni di bidang pertanian dan kecerdasan serta keprigelan Ken Arok di bidang pelaksanaannya. Ternyata anak itu mempunyai selera yang matang pula dalam pembuatan taman yang indah ini. Aku Tunggul Ametung terkejut ketika ia mendengar guntur yang meledak di langit seolah-olah terlampau dekat di atas kepalanya. Seleret sinar tatit menyala menyilaukan matanya. Ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya awan menjadi semakin gelap dan lebih gelap lagi di arah ujung sungai yang membelah padang karautan itu. Hujan itu telah jatuh di sana, desisnya. Bersama beberapa orang pengawalnya, aku kemudian berjalan kembali ke perkemahan. Ketika ia sampai, maka dilihatnya perkemahan itu terlampau sepi. Kemana orang-orang itu? Ia bertanya kepada seorang yang dijumpainya. Orang itu adalah orang Panawijen yang mendapat tugas untuk menunggu perkemahan mereka dan menyiapkan rangsum bagi orang-orang Panawijen.
Sambil berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, ia menjawab, "Ampun tuanku, orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel sedang pergi ke bendungan." "Seluruhnya?" bertanya aku pula. "Biasanya ada beberapa orang yang tinggal dan beristirahat untuk melakukan pekerjaan di malam hari." "Mereka semuanya telah dipanggil pergi ke bendungan itu, tuanku." "Kenapa?" "Air mulai naik, tuanku. Agaknya hujan di ujung sungai akan menyebabkan banjir." Dada aku Tunggul Ametung itu berdesir. Ia tidak tahu benar kekuatan bendungan yang telah ada itu. Tetapi banjir memang sesuatu yang mendebarkan dalam pekerjaan serupa itu. Bukan saja bendungan dan tanah persawahan yang telah dipersiapkan, dan bahkan sebagian telah mulai dikerjakan sambil menunggu air naik. Tetapi apabila bendungan itu gagal oleh banjir, maka pertamanan yang sudah mulai tampak asri itu pun akan gagal pula. Karena itu, maka hati aku Tunggul Ametung pun dirayapi pula oleh kecemasan, sehingga dengan serta-merta ia berkata kepada Witantra, "Kita pergi ke bendungan." "Marilah tuanku," jawab Witantra yang selalu siap di samping aku Tunggul Ametung. Dengan tergesa-gesa aku Tunggul Ametung dan pengawalnya pun segera pergi ke bendungan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari jauh telah tampak orang-orang yang berkerumun di pinggir sungai, berjajar-jajar dan bersiap. Agaknya perhatian mereka benar-benar tercurah kepada bendungan mereka yang belum siap benar menghadapi banjir yang pertama. Di ujung bendungan itu berdiri Ken Arok, Kepu Ijo, Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang-orang tua. Tampaklah membayang di wajah-wajah mereka kecemasan hati. Air sungai itu semakin lama menjadi semakin keruh. Hujan menjadi semakin lebat di ujung sungai. Terdengar Ken Arok bergumam. Ki Buyut Panawijen menganggukkan kepalanya. Desisnya, "Mudah-mudahan banjir tidak menjadi semakin besar. Tetapi kita harus bersiap. Kita harus dapat mengatasi banjir yang betapapun besarnya." Kepu Ijo yang tegang tiba-tiba tertawa pendek. Katanya, "Hehehe, apakah yang dapat kita lakukan sekarang? Justru air sudah mulai naik dan deras." "Apapun," desis Ken Arok, "kita akan kehilangan segala-galanya. Tanah persawahan dan parit-parit itu akan musproh. Atau kita harus mulai lagi dari permulaan sekali, membangun bendungan yang besar ini. Belum lagi kita perhitungkan petamanan yang sudah mulai tampak hijau. Justru aku Tunggul Ametung sedang berada di padang karautan ini." Kepu Ijo itu tersenyum hambar. Katanya perlahan hampir berbisik, "Aku Tunggul Ametung adalah suatu gambaran dari orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Perhatiannya sama sekali tidak tertuju kepada bendungan ini. Tetapi yang mendapat perhatiannya paling besar adalah petamanan yang dikehendakinya." Jangan begitu adik Kepu Ijo. Kalau aku tidak menaruh perhatian atas bendungan ini, maka ia tidak akan mengirimkan aku dan kau kemari bersama pasukan kita masing-masing. Apa kau sangka itu bukan sekedar kepentingan diri? Ia ingin mendapat pujian dari istrinya yang datang dari Panawijen itu." "Sst," desis Ken Arok, "jangan terlampau keras." Kepu Ijo berpaling memandangi wajah Ki Buyut Panawijen. Tetapi perhatian Ki Buyut seluruhnya tertumpah kepada bendungan dan air yang semakin keruh. Sekarang, Kepu Ijo meneruskan, "Ia datang untuk membawa kita mencari Kepu Sindet untuk melepaskan Mahesa Agni. Kau tahu, apakah hubungan Mahesa Agni dengan aku? Apakah itu bukan sekedar kepentingan sendiri?" Kau terlampau berprasangka." Kepu Ijo tidak menjawab, tetapi ia mengangkat wajahnya.
dengan pandangan matanya ia menunjuk kepada rombongan Aku Tunggul Ametung yang menjadi semakin dekat. "Aku datang kemari." "Iya," sahut Ken Arok. "Kau harus memberi keputusan. Apakah kau akan bersedia untuk pergi?" "Aku adalah seorang prajurit. Aku hanya dapat memberi pertimbangan kepada perintah yang aku terima. Tetapi keputusannya ada pada aku. Terserahlah, apakah aku akan diperintahkannya ikut serta atau aku diperkenankan tinggal. Kalau kau boleh memilih, aku akan tinggal di sini sampai aku melihat nasib bendungan ini." Kepu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berkata sepatah pun karena Aku sudah menjadi semakin dekat dan bahkan langsung pergi ke ujung bendungan. Wajahnya tampak berkerut-merut. Air yang keruh itu ternyata benar-benar telah menarik perhatiannya. "Ia tidak akan berbuat apa-apa," desis Kepu Ijo. "Mungkin ia akan berteriak-teriak, lalu pergi membawa kau ke kemundungan." Ken Arok tidak menyahut. Ia membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Tuanku, air menjadi semakin besar. Dan kalian berkumpul saja di sini tanpa berbuat sesuatu." Ken Arok mengerutkan dahinya. Apakah yang dapat dilakukannya? "Selagi kalian masih sempat, ayo, sebagian pergi ke seberangan meniti di atas bendungan ini. Hati-hati, bawalah patok-patok bambu dan tali ijo." Beberapa orang yang mendengar perintah Aku Tunggul Ametung itu sejenak menjadi bingung. Mereka tidak segera mengerti maksudnya, sehingga ia masih saja berdiri termangu-mangu. Tetapi Ken Arok segera tanggap akan maksud itu. Ia sendiri memang sudah memikirkan sebelumnya, sehingga ia telah menyediakan tali-tali dan beberapa buah patok. Karena itu, perintah Aku itu telah mendorongnya untuk segera melakukannya. Ken Arok itu segera berteriak kepada orang-orangnya, "Hei, sebagian dari kalian pergi ke seberang membawa beberapa buah patok dan tali-tali ijo. Mari, bersama aku meniti di atas bendungan ini selagi air belum menjadi semakin besar." Beberapa orang masih berdiri kebingungan ketika Ken Arok mengulangi, "Ayo, cepat, jangan berdiri termangu-mangu." Meskipun para prajurit itu sebagian masih belum mengerti maksud itu, namun mereka segera berlari-lari mengambil beberapa buah patok bambu dan tali-tali ijo. "Bawa saja seluruhnya," berkata Aku Tunggul Ametung. "Semua patok yang ada. Di sini masih tersedia banyak bambu sehingga kami yang di sini akan dapat membuatnya." Ken Arok mengerutkan keningnya. Ternyata Aku itu benar-benar mampu berpikir cepat. Meskipun kadang-kadang orang itu sama sekali segan untuk berpikir. Biasanya Aku berbuat apa saja yang teringat olehnya. Namun dalam hal yang penting serupa ini, agaknya ia telah mempergunakan kecerdasan dan kecepatannya berpikir. Karena itu, maka Ken Arok itu pun mengulangi, "Ya, bawalah semua patok yang ada. Bawa beberapa macam alat-alat, kelewang, cangkul, dan yang lain-lain." Beberapa orang prajurit segera melakukannya dengan cepat. Sedang Ken Arok sendiri akan ikut serta menyeberang sungai yang sedang banjir itu. "Hamba akan ke seberang, tuanku. Biarlah di sini adik Kepu Ijo memimpin para prajurit yang tersisa dan orang-orang Panawijen." "Pergilah," sahut Aku Tunggul Ametung. "Cepat, sebelum bendungan itu dadal." Dada Ken Arok berdesir. Air ternyata menjadi semakin tinggi, terlampau cepat menurut perhitungannya. Sehingga dengan demikian Ken Arok tidak sempat untuk berbicara lagi. Untuk memberi terlampau banyak pesan kepada Kepu Ijo. Ia mengharap bahwa Kepu Ijo akan mengerti dengan sendirinya apakah yang harus dilakukannya. Ken Arok diikuti oleh beberapa orang prajurit segera menyeberang meniti bendungan itu. Air sudah menjadi tinggi, hampir meluap di atas bendungan itu.
Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar, tetapi ia tetap menyadari apa yang harus dilakukannya. Meskipun air sungai itu menjadi semakin keruh dan bergulung-gulung dengan derasnya, namun Ken Arok masih sempat juga berhenti di atas bendungan itu. Kepada beberapa orang prajurit ia berteriak, "Ikatkan tali-tali itu pada berunjung-berunjung yang ringkih. Yang lain cepat meloncat ke tepi. Tancapkan patok-patok itu kuat-kuat." Kini para prajurit itu mengerti apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka sebagian dari mereka yang membawa patok-patok bambu segera berlari ke tepi seberang dan dengan cepat menancapkan patok-patok bambu. Mereka yang tidak sempat membawa alat-alat yang cukup segera mencari batu-batu besar untuk alat pemukul, sedang yang lain mempergunakan ganden-ganden kayu yang memang telah mereka siapkan sebelumnya. Langitnya yang mendung menjadi semakin mendung. Titik-titik air telah berjatuhan satu-satu, semakin lama semakin sering, seperti hati Ken Arok yang semakin berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.